terpercaya. Warga berdesakan menyerbu pasar murah yang digelar pemerintah Provinsi Gorontalo. Wakil Wali Kota bersama BPOM melakukan sidak penjualan takjil di kawasan jajanan takjil di Kota Gorontalo. Diduga karena ban pecah, sebuah truk terbalik di tol layang. Tak ada korban jiwa dalam kejadian, namun sopir mengalami luka. Kompas Gorontalo hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Gorontalo dan sekitarnya. Selain 3 sorotan tadi, kami akan menghadirkan berbagai informasi terkini dalam Kompas Gorontalo hari ini. Bersama saya Puspasari, inilah Kompas Gorontalo selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, ribuan warga di Kabupaten Gorontalo berdesak-desakan demi mendapatkan bahan pokok murah yang digelar pemerintah Provinsi Gorontalo. Tingginya antusias warga membuat pemerintah Gorontalo menambah kuota paket bahan pokok. Meski pemerintah Provinsi Gorontalo telah menyediakan 1.000 kupon paket bahan pokok bersubsidi, namun antusias warga cukup tinggi sehingga warga saling berdesakan. Melihat kondisi ini, pemerintah Provinsi Gorontalo menambah 500 kupon paket bahan pokok. Gubernur Gorontalo bilang pasar murah bersubsidi digelar selama bulan Ramadan di setiap kabupaten dan kota untuk meringankan beban dan menjaga daya beli masyarakat di tengah melonjaknya harga sejumlah kebutuhan bahan pokok. Memang ini merupakan kebutuhan masyarakat, jadi hanya pakai berbeda. Hanya kemarin direncanakan hanya 1.000 paket, tapi karena permintaan masyarakat cukup tinggi, ditambah lagi jadi 1.500. Pak, untuk pasar murah ini di mana saja lokasinya nanti? Di setiap kabupaten kota. Setiap kabupaten kota ya? Untuk mendapatkan kupon paket bahan pokok ini, warga hanya membayar Rp95.000 dari harga normal sebesar Rp210.000. Di pasar murah ini disediakan telur ayam hanya Rp1.000 per butir, beras Rp5.000 per kilogram, minyak goreng premium hanya Rp10.000 per liter, gula pasir Rp10.000 per kilogram. Selain berbelanja menggunakan kupon, warga juga bisa membeli berbagai kebutuhan bahan pokok dengan harga distributor. Tim Liputan, Kompas TV Gorontalo. Saudara, 1 pekan memasuki bulan Ramadan, harga sejumlah bumbu dapur di Kota Ambon, Maluku terus merangkak naik. Salah satunya harga cabai rawit. Di pasar tradisional Mardika Ambon, Maluku, harga cabai rawit saat ini dijual dengan harga Rp100.000 per kilogram, naik dari sebelumnya Rp60.000 per kilogram. Cabai keriting yang sebelumnya Rp60.000 per kilogram, naik menjadi Rp80.000 per kilogram. Pedagang bilang kenaikan sudah terjadi sejak beberapa hari terakhir dan diperkirakan akan terus mengalami kenaikan selama pasokan tidak stabil. Sementara itu, kenaikan harga bumbu dapur membuat warga kesulitan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga selama bulan Ramadan. Ya, rasa keberatan sedikit. Masalahnya kan harga naik. Saya beli cili sama bawang putih. Ya, rasanya agak berat ya, Om. Kebutuhan harganya. Pokoknya cili kecil naik, cili besar naik. Baru-baru harga cili standarnya 30, sekarang naik 70.000. Kalau ibu jual sekarang berapa? Jual 100. Cabai besar modalnya 60. Jualnya berapa? 80. Tahu juga karena kurang tuh, kalau dia masuk banyak tergantung masuknya barang. Kalau bertanya itu dari kompisan termasuk, namanya itu jual turunnya sedikit, cuma paling modal, pokoknya beda-beda sedikit.
Sementara itu, Saudara, harga sejumlah kebutuhan bahan pokok di pasar tradisional Terong, Kota Makassar, Sulawesi Selatan juga mengalami kenaikan walaupun sebagian lainnya terpantau normal. Di bulan Ramadan, kenaikan harga menjadi fenomena setiap tahun. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, ada rekan saya Gufran Lamataha dan juru kamera Rama Pratama. Ya, Saudara, memasuki hari ke-7 bulan puasa di Kota Makassar ini memang beberapa komoditas selalu mengalami kenaikan harga seperti itu. Dan ini juga terjadi di beberapa bahan pokok. Salah satunya di tempat saya melaporkan saat ini di Pasar Terong, Kota Makassar, ini beberapa harga komoditas naik, bahkan ada yang mencapai hingga 50%. Seperti apa naiknya harga sejumlah komoditi di Pasar Terong, Kota Makassar ini? Kita langsung bertanya dengan salah satu pedagang telur yang ada di Pasar Terong, Kota Makassar, dengan Ibu Nuri. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi. Oke, Bu, ini kan kalau bulan puasa harga komoditi biasanya naik. Kalau telur ini sendiri bagaimana, Bu? Apakah mengalami kenaikan atau turun atau stabil? Bagaimana harganya, Bu? Naik, harganya naik. Oke, naiknya dari berapa? Dari harga 48 ke 52. Itu per raknya ya? Peraknya. Nah, ini kalau naik harga begini apakah mempengaruhi pendapatan atau penjualan? Biasanya orang datang itu menurunkah pendapatannya per hari atau seperti apa? Ya, lumayan menurun sih karena biasanya kan harganya stabil 48. Langsung naik 52 itu kan pasti pembeli agak kaget kan. Oke, jadi kalau pembeli kaget terus kemudian kita jelaskan ke pembeli gimana, Bu? Saya jelaskan kalau memang memasuki Ramadan itu pasti ada kenaikan harga. Oke, dan kenaikan harga ini mungkin boleh dijelaskan, Bu, ini kira-kira pengaruhnya apa? Apakah memang dari distributor atau seperti apa? Dari distributor. Kenaikan harganya dari distributor. Terus kebanyakan sih pengiriman ke Kalimantan, Papua. Jadi dampaknya ke kita naiknya. Dampaknya ke pedagang yang langsung di penjualan yang kayak pasaran begini. Oke, berarti sebelum naik dan sesudah naik ini apakah ada perbedaan pendapatan? Apakah menurun atau biasanya per hari bisa jual berapa rak? Setelah naik ini apakah ada perbedaan dalam penjualannya per hari? Ada perbedaan, menurun pembelinya. Ya. Biasanya berapa? Biasanya sih per 3 hari itu biasanya dapat 300 rak. Ini agak menurun semenjak memasuki Ramadan ya. Agak naik, pembeli juga menurun. Baik, terima kasih Bu Nuri, silakan melakukan aktivitas jual kembali. Dan Saudara, ternyata memang bukan harga telur saja yang mengalami kenaikan. Kita tadi sempat masuk untuk menelusuri lebih jauh sampai di komoditi apa yang kemudian juga mengalami kenaikan. Tadi kita sempat tanya, cabai pun juga naik hingga mengalami kenaikan hingga 50%. Jika sebelumnya cabai berada di kisaran Rp45.000 per kilogramnya, itu kemarin naik hingga Rp100.000 3 hari yang lalu, namun sudah mulai turun ke harga Rp80.000. Untuk harga daging seperti daging ayam dan juga daging sapi di Pasar Terong, Kota Makassar ini masih tergolong normal di kisaran Rp120.000 untuk daging sapi, dan juga untuk daging ayam ini di kisaran Rp29.000 per kilogramnya. Tapi tetap mereka berharap harga stabil ini tetap bisa berjalan hingga memasuki Hari Raya Idul Fitri. Saya Gufran Lamataha, Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, meski bulan Ramadan baru berjalan selama 1 pekan, namun sejumlah warga di Makassar, Sulawesi Selatan mulai menukar uang kecil. Pihak Bank Indonesia telah bekerja sama dengan 58 bank untuk penukaran uang kecil. Antrian warga terlihat di pelataran Masjid Nurul Jihad, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, untuk menukarkan uang pecahan besar. Warga dapat menukarkan uang baru pecahan Rp100 dan Rp50.000, serta pecahan uang kecil mulai Rp20.000 hingga Rp1.000 dengan jumlah maksimal sebanyak 4 juta per orang. Setiap warga yang akan menukar uang diwajibkan untuk mengisi data pribadi pada aplikasi penukaran dan tarik uang rupiah sehari sebelum penukaran. Penukaran uang ini merupakan kebiasaan warga untuk membagikan uang kecil saat Idul Fitri. Saya bawa uang hari ini 1.500.000, uang 5.200 lembar, uang 5.100 lembar sama 75.000 4 lembar. Oke. Apa tujuan tak ini menukar?
bagi. Itu tiap tahun kayak memang menukar begini? Iya, betul. Kalau pecahan yang paling banyak kita tukar biasanya pecahan apa dan kenapa kita pilih pecahan itu? Pecahan uang 5.000. Soalnya agak supaya lebih banyak. Saudara Wakil Wali Kota bersama BPOM melakukan sidak penjualan takjil di kawasan jajanan takjil di Kota Gorontalo. Informasi selengkapnya usai jeda, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Kompas Gorontalo. Anda masih menyaksikan Kompas TV Gorontalo, independen terpercaya. Saudara, mengantisipasi penggunaan bahan makanan berbahaya, BPOM bersama pemerintah Kota Gorontalo meninjau langsung jajanan takjil di kawasan kuliner Kalimadu, Kota Gorontalo. Uji sampel makanan dilakukan di lokasi dengan menggunakan mobil laboratorium BPOM. Wakil Wali Kota Gorontalo bersama BPOM melihat langsung penjualan jajanan takjil yang berada di kawasan kuliner Kalimadu, Kota Gorontalo. Petugas BPOM mengambil sejumlah makanan dan minuman yang dijual untuk dilakukan uji sampel di mobil laboratorium. Dari 39 sampel jajanan takjil yang diuji laboratorium, semuanya dipastikan aman dan bebas dari bahan berbahaya seperti boraks, formalin, dan pewarna berbahaya. Ya, dari hari ini 39 sampel yang diuji ya. Dari 39 sampel itu semuanya aman, memenuhi syarat. Ya, setiap lapak itu tentunya kita teman-teman memperhatikan kebersihannya ya, baik penjual maupun lapak tersebut juga. Sementara itu, Wakil Wali Kota Gorontalo bilang, ini dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga yang berburu takjil. Mereka-mereka yang ingin mencari tambahan untuk lebaran itu pun dapat berkahnya juga. Selama Ramadan silakan jualan, kita bebas. Kita sudah bikin, Pak Wali kemarin sudah menginstruksikan di bulan suci Ramadan silakan mau berjualan di mana saja. Insya Allah ya, kalau bisa untuk cari rezeki yang berkah ya, jangan gunakan bahan-bahan yang tidak diperbolehkan oleh pemerintah, itu aja. Meski semua bahan makanan takjil dinyatakan aman dikonsumsi, seluruh penjual takjil di Gorontalo diimbau lebih memperhatikan sanitasi atau kebersihan lapak maupun proses pembuatan takjil. Tim Liputan, Kompas TV, Kota Gorontalo, Gorontalo. Saudara, di bulan Ramadan ini, berbagai menu takjil menjadi pilihan warga sebagai menu berbuka puasa. Di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, menu takjil pisang ijo dan dadarak santan menjadi menu takjil favorit lantaran rasanya yang manis dan dingin. Di bulan suci Ramadan, menu dadarak santan dan pisang ijo menjadi salah satu takjil favorit warga saat berbuka puasa. Hal ini pun membuat penjualannya tidak pernah sepi peminat saat bulan Ramadan. Salah satu usaha rumahan pembuatan makanan khas Kota Makassar tersebut, setiap pagi sejumlah ibu rumah tangga sudah beraktivitas membuat adonan dadarak santan dan pisang ijo. Sekilas makanan khas Makassar tersebut adonannya hampir sama, yakni dari terigu dan santan. Namun untuk bahan utamanya yang berbeda. Untuk dadarak santan memiliki bahan utama kacang, sedangkan pisang ijo dari pisang. Di awal Ramadan, pesanan dadarak santan dan pisang ijo meningkat 2 kali lipat dibanding hari biasa yang hanya menjual 100 biji. Usaha rumahan ini bisa menjual 200 biji hingga 300 biji dadarak santan dan pisang ijo. Alhamdulillah, dari tahun alhamdulillah selalu habis-habis. Jadi kayak lancar terus. Itu berapa sehari bisa berapa? Bisa berapa biji habis atau dipesan? Ratusan. Tidak ratusan ini. Itu banyak. Masing-masing item. Iya, masing-masing. Kalau ini ada biasa 150, ini kadang 200. Terus yang dadar santan, anunya pisang hijaunya biasa hampir 300. Itu kalau hari biasa biasanya cuma berapa Bu kalau pesanan Kalau di hari biasa kita cuma terima pesanan yang membutuhkan saja. Itu Kalau
Iya. Sekitar berapa itu biasa kalau hari biasa? Kalau hari-hari aja paling 100. Harga menu takjil ini cukup terjangkau. Untuk 2 dadar santan dijual Rp5.000. Untuk pisang ijo dijual Rp3.000. Untuk membeli dadar santan dan pisang ijo, warga bisa datang langsung ke lokasi ataupun dengan cara memesan terlebih dahulu. Tim Liputan Kompas TV Makassar. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. 2 orang tahanan kasus pencurian melarikan diri saat hendak menunggu jadwal persidangan di Pengadilan Negeri Palu, Sulawesi Tengah. Pihak Pengadilan Negeri, Jaksa Penuntut Umum, dan Kepolisian langsung melakukan pengejaran. Dalam rekaman kamera pengawas dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Palu, tampak 2 orang tahanan melarikan diri lewat halaman depan kantor pengadilan. Kedua tahanan ini akan menjalani persidangan kasus pencurian dan merupakan residivis kasus yang sama. Humas Pengadilan Negeri Kelas 1A Palu bilang, keduanya sementara menunggu jadwal sidang. Kini Pengadilan Negeri Palu masih menunggu kabar pencarian kedua tahanan yang kabur. Ada 2 tahanan dari Pengadilan Negeri Palu pada waktu persidangan yang bahasanya melarikan diri. Ya, tahanan tersebut atas nama Hasan Basri alias Megi, nomor perkaranya 22 dan nomor 55 atas nama Abdul Latif. Ya, kedua tahanan ini terkait dengan perkara pencurian. Nah, jadi kronologis yang dapat kami sampaikan sesuai dengan hasil rapat dengan pimpinan dan semua stakeholder di Pengadilan Palu bahwa kejadian tersebut sewaktu para tahanan ini menunggu persidangannya. Menunggu persidangan, karena ada persidangan itu dinyatakan tertutup untuk umum, maka diperintahkan agar terdakwa yang lainnya itu kan istilahnya dikembalikan ke ruang sel. Nah, sampai di situ kemudian majelis mengajukan persidangan, tetapi pada waktu sedang persidangan berjalan, kemudian ada teriakan dari luar itu yang menyatakan tahanan lari. Nah, itulah kronologi secara umumnya seperti itu. Secara detailnya ya kami masih mencari informasi terkait dengan bagaimana, karena yang penjaga sidang dari pihak kejaksaan itu juga sedang mungkin mencari informasi atau apa. Jadi secara umum kronologinya seperti itu. Saudara, polisi dari Resort Kota Palu menangkap 2 pelaku penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Motif pelaku karena tersinggung saat ditegur korban. Kedua pelaku ditangkap 4 hari setelah penganiayaan terjadi di Kelurahan Tayangan, Kota Palu, Sulawesi Tengah. 1 dari 2 pelaku merupakan residivis kasus pencurian. Polisi bilang motif pelaku melakukan penganiayaan karena merasa tersinggung saat ditegur oleh korban yang masih rekan pelaku. Kedua pelaku kini terancam hukuman 15 tahun penjara akibat penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Dari hasil pemeriksaan awal, pengakuan daripada tersangka bahwa berawal dari ketersinggungan daripada pelaku MR yang pada saat itu berada di kamar dengan temannya didatangin oleh korban. Saudara, diduga karena ban pecah, sebuah truk terbalik di tol Layang. Tak ada korban jiwa dalam kejadian, namun sopir mengalami luka. Kompas Gorontalo akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan Kompas Gorontalo bersama saya Puspasari. Saudara, hujan deras yang melanda Kota Manado, Sulawesi Utara sejak beberapa hari terakhir membuat sejumlah jalan penghubung antar kabupaten dan kota rusak. Pasca hujan deras, Balai Pelaksana Jalan Nasional Sulawesi Utara langsung melakukan perbaikan jalan yang rusak, terutama di ruas jalan nasional yang menghubungkan Kota Manado dan Tomohon. Jalan rusak ini diperkirakan akibat drainase tidak mampu menampung, sehingga luapan air masuk ke jalan yang menyebabkan material aspal rusak.
Meski jalan penghubung telah diperbaiki, namun Balai Pelaksana Jalan Nasional Sulawesi Utara akan bersinergi dengan pemerintah daerah untuk menambah kapasitas drainase. Kami segera mengambil tindakan. Di malam itu juga kita melakukan pengupasan permukaan terhadap segmen-segmen yang memang bisa berpotensi mencelakakan pengendara. Dan pada hari Selasa kemarin tanggal 4 malam sampai dengan dini hari Rabu tanggal 5 kami melaksanakan pekerjaan block patching modul di sini. Nah, hasilnya bisa dilihat nanti. Di sini kita sudah selesaikan rata. Mudah-mudahan ini bisa kita fungsionalkan terus, khususnya menjelang Lebaran ini, persiapan Lebaran. Saudara, akibat ban pecah, sebuah truk terguling saat melintas di tol layang dalam Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tunggal ini. Mobil truk ini awalnya bergerak dengan kecepatan dari arah utara ke selatan tol layang dalam Kota Makassar. Saat perjalanan, tiba-tiba bagian ban belakang pecah sehingga mengakibatkan sopir hilang kendali dan terbalik di jalan. Meski tidak ada korban jiwa, namun sopir truk mengalami luka ringan. Sementara itu, Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar yang mendapat informasi langsung ke lokasi dan melakukan olah TKP. Kini mobil truk telah dievakuasi dan diamankan pihak kepolisian. Arah truk box dari arah utara ke selatan, kecepatan, terus tiba-tiba ban kiri belakang meletus sehingga mobil terguling dan terbalik. Ada korban peristiwa? Untuk korban pengemudi sendiri, namun untuk kerugiannya material. Ada luka korban? Untuk saat ini tidak ada luka, cuma kerugian material. Saudara, sebuah truk 10 roda mengalami kecelakaan tunggal di Tol Insinyur Sutami, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Akibat kejadian ini, sopir mengalami luka patah di bagian tangan dan paha. Belum diketahui pasti penyebab kecelakaan tunggal jalan Tol Insinyur Sutami ini, namun terlihat bagian depan truk ringsek akibat menghantam separator jalan tol. Dugaan sementara, sopir kehilangan kendali sehingga terjadi kecelakaan. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan lokasi kejadian dan membawa sopir ke Rumah Sakit Sayang Rakyat lantaran korban mengalami luka patah pada bagian tangan, paha, serta kaki. Pada pukul 15.30 terjadi kecelakaan di jalan tol Insinyur Sutami. Kalau itu yang itu laka tunggal atau melibatkan beberapa kendaraan, Pak? Jadi untuk lakanya kemarin Rembang 10 bergerak dari utara ke selatan, diduga hilang kendali, akhirnya menabrak pulau jalan dan tiang lampu di Jalan Insinyur Sutami. Saudara, polemik genangan air di pemukiman warga di bantaran Danau Limboto yang telah terjadi sejak 7 bulan lalu hingga kini belum terselesaikan. Genangan ini terjadi pasca pembangunan tanggul. Genangan air meresahkan warga lantaran mengeluarkan bau tak sedap dan menjadi pemicu munculnya berbagai penyakit. Polemik dan keresahan warga di Kelurahan Dembe 1, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, hingga kini masih terus memuncak. Kondisi permukiman yang sudah berbulan-bulan tergenang air tak kunjung mendapat penanganan serius dari pemerintah daerah. Warga setempat pun terpaksa menjalani aktivitas sehari-hari di atas genangan air yang berbau busuk dan menjadi sumber penyakit seperti diare, gatal-gatal, hingga ancaman demam berdarah. Sementara itu, Balai Wilayah Sungai atau BWS Gorontalo bilang, penanganan kondisi permukiman yang tergenang air terhambat akibat kebijakan efisiensi anggaran. Meski begitu akan segera membersihkan pemukiman warga yang tergenang air dengan mengerahkan alat berat. Waktu itu memang sebenarnya bulan Januari ya, sekitar Januari kita kan sudah kepala balai langsung
janjikan kepada masyarakat akan ditangani, tapi terkait dengan efisiensi tadi yang disampaikan Pak Haris, sehingga pelaksanaan pembersihan eceng gondok di situ agak terlambat. Mungkin karena ini baru buka blokir, anggarannya sempat diefisiensi, dan baru buka blokir mungkin sekitar minggu depan baru bisa dilaksanakan, minggu depan atau 2 minggu depan. Kemudian terkait masyarakat menjebol tanggul itu, kita sudah lihat kemarin dan sampai tadi siang kita ke lapangan, itu memang pekerjaan sebenarnya tidak boleh menjebol tanggul karena itu aset kita. Tapi kalau melihat kondisi di sana itu memang kondisi darurat, sehingga kita bolehkan masyarakat menjebol tanggul, dalam artian itu kondisi darurat, dan untuk sementara kita bantu pipa ke sana untuk jangan sampai galian tadi runtuh kan. Jadi untuk kondisi di sana, kondisi air danau sudah agak rendah. Memang kondisi sekarang kondisi air danau rendah, sehingga airnya tadi, air dari masyarakat tadi yang terjebak di pemukiman masyarakat bisa mengalir ke danau. Sudah kita lihat. Sebelumnya sejumlah warga sempat berupaya menjebol paksa tanggul Danau Limboto agar dapat mengalirkan air genangan yang sudah busuk di permukiman ke Danau Limboto. Namun aksi itu mendapat tanggapan dari BWS Gorontalo dan tidak mempermasalahkan upaya warga yang menjebol paksa tanggul Danau Limboto karena dinilai dalam kondisi darurat. Tim Liputan, Kompas TV Gorontalo. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Kompas Gorontalo hari ini. Setelah ini Anda akan terhubung dengan Kompas TV Jakarta. Dan Anda juga bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Mewakili kru yang bertugas, saya Puspasari pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.